Jadi jangan sampai ketika sholat itu kan larangannya kanjeng Nabi. Ya, tidak boleh mendahului imam, juga tidak boleh terlalu akhir kecuali ada uzur, mungkin ya, boyoke loro ya, atau biai sepuh yang gerakannya mungkin tidak bisa cepat, itu masih dimaklumi. Tapi nek memang kita menyengaja berarti apa meneh mendahului, maka ini sangat fatal, tidak boleh mendahului. Maka caranya bagaimana? Syaratnya gen ora akhir, gen ora terlalu dhisik. Ya, aba-aba imam itu yang menjadi tanda. Imam Allahu Akbar, ketika bar yang terakhir nih, Allahu Akbar yang terakhir itu imam wis rampung ngabani, baru kita gerak. Ya, kan sholat kan apal kabeh Pak nggih. Angger bar sujud mesti duduk di antara sujud, angger bar duduk di antara sujud mesti sujud. Jadi wis apal ya Rabbik fil warhamni Allahu Akbar, berarti mburu imame. Kalau bisa sampai selesai dulu aba-aba imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wabil khusus kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, wabil khusus kepada takmir Masjid Darul Ilmi, wabil khusus kepada Bapak Kharisna dan keluarga, wabil khusus kepada warga Pondok Indah Permai. Ya Allah, semoga Engkau selalu meridhoi dan menerima sedekah infak yang sudah dikeluarkan dalam bentuk apapun ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau gantikan dengan yang lebih baik ya Allah dan barokah. Dan ya Allah, semoga Engkau melindungi kita dari segala keburukan, menjadikan anak-anak kita menjadi soleh dan solehah ya Allah. Dan semoga Allah, mudah-mudahan Engkau mudahkan segala urusan kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khudwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, memberikan kepada kita semuanya nikmat sempat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah di masjid yang kita cintai ini dengan aman, dengan nyaman, dan insyaallah khusyuk. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan juga salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga seluruh pengikut-pengikut beliau, mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti dan juga ketika yaumil hisab, ya, semoga kita juga mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari dan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengganti suasana gitu. Alhamdulillah, biasanya panas, namun sejak beberapa hari ya kita dituruni hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, juga termasuk deras. Mriki hujan betul, Pak. Ya, sampai alhamdulillah nggih menika banjir. Jadi ini ada juga petani yang sedang berdoa jangan hujan, jangan hujan. Ya, petani mbako, Pak. Ya. Tapi ada juga petani daerah saya itu yang memiliki sawah tadah hujan. Jadi bisa menggarap sawahnya apabila ada hujan. Mereka berdoa, ya Allah semoga Engkau turuni hujan ya Allah segera, ya, agar kami bisa mengolah lahan pertanian kami, gitu kan. Tapi di sisi lain menahan hujan karena memang tembakau itu naik kena hujan, ya katanya harganya turun, ya jadi rusak kan. Masya Allah itu. Jadi niki nek kula panjenengan sami pamane diparingi kesempatan jadi ngatur, tukang ngatur hutan, kira-kira bingung, Pak, itu. Ya, lah iki ana sing nyuwun tur wong ya saleh, ya ana sing nglarang tur wong ya saleh, bingung gitu. Maka ya sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sang pengatur yang maha kuasa luar biasa. Ya, meskipun ada yang minta dan ada yang menolak, dan Allah tahu ya kapan hujan itu akan diturunkan sehingga menjadi rahmat untuk semuanya, itu kan. Barangkali kalau panjenengan sampai yang belum mengerti, gitu kan, ada hewan-hewan kecil yang di sana susah untuk mencari air, gitu kan. Maka dengan datangnya hujan itu adalah nikmat yang luar biasa untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan materi kita di Minhajul Muslim nanti tentang imam, ya ini ya, satu materi yang menarik. Akan saya bacakan satu hadis dulu. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharajar rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah qala yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wukita, ya, fatatanahalahu syayatinu fayaqulu lahu syaitan akharu kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, ya, rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika seorang keluar dari rumahnya lalu membaca zikir, ya ini sejak kecil ya kita diajarkan ini, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, ya. Jadi ringan diucapkan dengan asma Allah, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongannya. Maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan dalam segala keperluanmu, dijaga dari semua keburukan, ya, sehingga setan-setan pun tidak bisa mendekatinya. Dan setan yang lain berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakannya? Seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Masalah ini ringan ya. Bismillahi tawakkaltu
'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu pendek. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala menjamin gitu kan. Niki ngendikane ngeten, dalam segala keperluan. Masya Allah gitu. Kalau kita sedang dalam kondisi yang mungkin apa nggih, Allah yang kita tidak bisa menceritakan kepada orang lain, maka keluar rumah dengan doa ini supaya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan keperluan kita yang kurang, ya. Kemudian dijauhkan dari keburukan. Kita nggak tahu nih kondisi yang ada di jalan, entah niku kondisinya macet, ya, atau mungkin ada kecelakaan yang kita tidak harapkan, ya. Maka Allah pun akan melindungi kita dari hal-hal yang buruk terhadap kita yang akan datang kepada kita. Kemudian setan tidak bisa mendekati, ya, gampil. Jadi setiap keluar rumah ini doa yang dibaca ketika keluar dari rumah atau sedang keluar napa mawon, mungkin panjenengan pergi ke pasar, pergi berangkat bekerja sebelum naik kendaraan itu, lalu kemudian panjenengan aktivitas kemanapun, sehingga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa hal, ya, napa keperluan, dijaga dari keburukan dan dilindungi dari godaan setan, ya. Keutamaan orang yang mengucapkan zikir ini ketika keluar rumah, bahwa ini merupakan sebab dia diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah. Keutamaan disebutkan dalam hadis ini akan diberikan kepada orang yang mengucapkan zikir ini dengan benar-benar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadarannya, dengan mengakui kelemahannya, gitu kan. Sering barangkali kula panjenengan sami keluar rumah itu dalam kondisi yang mungkin pikiran ini sedang tidak baik-baik saja, panjenengan mungkin kemurungsung, ya, kemurungsung bahasa Indonesia tergesa-gesa, ya, mungkin menghadapi satu masalah yang memang harus, ya, cepat, maka kita ucapkan doa ini, ya, sehingga Allah akan membantu perjalanan kita, akan melindungi kita. Setan tidak memiliki kemampuan untuk mencelakakan orang yang benar-benar beriman dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Maka di dalam hadis yang lain itu disebutkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dalam doa zikir pagi petang itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali, Pak. Ya, ini khusus zikir, ya, agar kita terhindar dari jin yang berbuat buruk kepada kita. Mungkin ada orang lain yang tidak suka dengan kita, gitu. Di depan mungkin dia bicara baik-baik, ya. Yang ini sering terjadi. Panjenengan punya bisnis warung nopo mawon, biasanya orang kena neng ngarepe ya tak celakani neng mburi, ya. Maka dia dengan panggilan-panggilan yang seperti ini lalu kemudian meminta bantuan dengan musuh yang tidak terlihat, ya. Dia lalu mungkin mengirimkan buhul, ya, yang ketika mengenai seseorang tuh bisa juga sakit atas karenanya, ya. Maka dalam hadis disebutkan setan tidak akan mampu menggoda atau mendekati orang-orang yang mengucapkan zikir tersebut. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Cukup seperti itu, gitu. Masya Allah, semoga dengan zikir itu Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengamalkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga diamalkan, gitu. Sering kali Pak nggih kula panjenengan sami itu ngaji, dan hari ini mengaji dapat ilmu mungkin birrul walidain, ya. Besok mengaji diajarkan oleh ustadznya ini materi mungkin ruqyah wa nunazzilu minal Qur'an. Apabila panjenengan sakit, merasa sakit di dadanya, merasa sakit di perutnya, maka dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Wah, itu ada sumbernya dari Rasulullah, ya. Sehingga kadang-kadang orang tidak sabar,
lupa gitu. Kalau panjenengan kemarin nggih, saya mengisi di satu kajian. Di situ ada bapak-bapak rombongan haji gitu kan. Ini pun sepuh-sepuh. Gitu kan. Sepuh-sepuh kali ibu-ibu juga rombongan haji. Jadi setiap 2 bulan sekali itu selalu mereka bertemu untuk merekatkan silaturahim. Ya ini pun sepuh-sepuh Pak. Ya bahkan ada yang sepuh sekali. Ya di satu jamaah itu bercerita dengan saya, Ustadz, sebenarnya kami ini pengen juga wisata, tapi ora adoh-adoh ya. Soalnya nggih capek ya. Beliau cerita ini ada rombongan dulu itu kan, rombongan pegawai yang sudah purna nggih, sudah pensiun itu kan. Dan pengen mengadakan perjalanan, mau melewati niki napa niku jenenge jalan lintas selatan itu kan, nek yai nem-nem niku rencang-rencang sing nembe touring itu seneng banget Pak lewat situ ya, soalnya jalure betul-betul merasa seperti gitu, masih pemandangannya masih bagus gitu. Pengen juga wah lewat kono engko mampir ya, mampir neng keraton apa pundi gitu kan. Jadi mau keliling lewat jalur selatan ya, lalu mendengar ya, wah kono ki pusate gempa ya. Jadi saya itu rada-rada nggih mendengar itu nggih pripun nggih, namanya piyai sepuh itu mungkin nek gempa ya, apalagi yang berita napa mega trust napa niku. Nah, Pulau Jawa kan hancur ya, khususnya di bagian selatan gitu kan. Kemudian di pulau-pulau yang lain khususnya di Jawa ini akan tenggelam gitu kan. Beritanya nggih aneh-aneh. Jadi kalau jawab ngeten, wah jangan lupa kita ini punya Allah Pak. Ini langsung guyu Pak. Ya. Kadang-kadang kita memikirkan satu hal yang di luar nalar manusia, tapi Allah mampu untuk mengubah itu semua. Ya, bencana, kehidupan, Allah bisa mengubah yang semula ini senang lalu kemudian bisa mengubah sedih. Yang saat ini ada Allah mengubah bisa tidak ada. Ya, yang mengubah belum ada diadakan bisa, gitu kan. Tapi kadang-kadang kita lupa. Ya awake dhewe niki duwe Gusti Allah. Kula panjenengan sami ini punya penguasa jagat raya yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Ya, yang maha segalanya. Ya, jadi ibaratnya ngoten nggih. Lha niku Pak pun enten gempa Gunung Kidul dek kapan nika terus napa enten Bogor itu kan. Panjenengan anu nggih, saya pas ngajar tahsin itu gelir-gelir rumangsane kula iku lho Pak. Jadi mungkin sering aktivitas seharian mungkin kan kadang-kadang napa rada pening. Terus wanek-wanek Pak, napa gempa? Nggih tan. Lah kok mendel mawon. Nah niki nggih nembe serius. Jadi ngeten iki Pak, gelir-gelir. Gempa itu waktu kalau yang di Jogja itu kan mungkin Gunung Kidul nggih itu sekitar ba'da salat Isya. Saya habis salat Isya kemudian ngaji tahsin nggih piyai sepuh lho kok tenang-tenang mawon nggih mboten napa-napa niki insyaallah masjidnya kuat. Oh masjidnya kuat. Ya. Tapi lihat napa air minum itu Pak gelir goyang-goyang nih. Masya Allah itu baru kita rasakan di masjid yang luar biasa. Mungkin sampai kerasa mboten Pak Andi Pak. Ya waktu ba'da Isya itu. Nah, yang dari Bogor itu mungkin kerasa tapi pelan banget. Tapi yang di Jogja itu kerasa tenan Pak, rada lumayan banter gitu kan. Ya. Sehingga jadilah kita ini punya Allah ya, yang maha semuanya. Bisa terjadi Pak kalau panjenengan sami ini dari pengajian ini baik-baik saja, sehat, dalam keadaan senang, nyaman gitu kan. Pulang ya itu yang waktu berikutnya itu bukan hak kita, semua atas Allah Subhanahu wa taala. Saya punya satu resep gitu kan, agar bagaimana aktivitas kita ini selalu terkesan gitu. Maka anggaplah bahwa kula panjenengan sami nek manut kalih dawuh Kanjeng Nabi ngeten ya, kalau kalian sholat ya biar bisa khusyuk ya, kalih noto ati caranipun pripun ya, anggaplah sholat kita itu adalah sholat yang terakhir untuk kita
Ya, sehingga salate napa mawon niki wau salat maghrib, nanti salat isya, besok nanti salat subuh insyaallah gitu kan. Maka anggaplah itu adalah salat yang terakhir niku sing paling ngertos Kanjeng Nabi. Sehingga arepe ora tenanan niki salat terakhir ya. Nek pomone niki merasa tidak khusyuk ya anggap mawon wis salat terakhir. Maka setiap momen, setiap napa event ya, itu kalau kita berpikirnya demikian maka kita akan berhati-hati bertindak ya. Ini tidak semena-mena kelingan Pak nggih. Ya, dulu kan pernah saya sampaikan Pak gitu. Jadi saya cerita itu ada komunitas yo Ustadz yo piknik bareng Pak. Ya, saya diajak untuk keluarga besar mengajar di MI ya, adalah guru-gurunya pengen napa rihlah ya ke pantai, oke lah di pantai. Adalah pas musim liburan Pak nggih. Wah niku isine malah banyak orang, waduh kesel kula. Ya. Wangsul penake ke Jogja, nggih, ke Jogja Pak. Ya, kula pun batin. Wah iki mau malam Minggu gitu kan. Insyaallah mengke salatan masjid Agung. Ya, terus bar niku mlampah medal kula kelingan pah malam Minggu. Iki saya wengi justru malah saya rame Pak, betul ya. Di transit di situ mluwaku waduh banget. Waduh kula wis pisane kita sesuk rasah kula ngoten. Jadi ya mending ya kadang memang betul. Karena apa yang ditakutkan? Ya, saya hanya teringat pesan ngeten Pak. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala niku menurunkan di situ. Mungkin ada beberapa orang yang sedang bermaksiat yang dekat dengan kita. Allah pengen gitu kan. Seperti gempa di Jogja itu kan padha karo ming disenggol sithik Pak nggih. Bumine disenggol sithik tok mau dek. Jogja bergetar. Ya. Iku pamane ora disenggol sithik, pamane digebrak Pak nggih. Dor. Ya, kita yang sedang di situ mbok ora rajin salat tahajud maca Quran wong ngapal Quran kabeh kenek Pak, rampung kukut. Kula yo bola-bali mikir engko nek pamane kenek wis nasib awake dhewe ngono wae. Ya, yo bedane mati dalam keadaan kelingan kali Gusti Allah. Bedane niku tok. Ya. Dadi yo mboten penak nggih niku wau sedang di Jogja gitu kan. Masyaallah. Jadi kalau kita melihat ya wedi Pak, saya takut betul ya. Bukan berarti tidak kemudian wah harus piknik ya. Yo kudu imbang gitu kalau dalam ayat Quran ini kan ngoten. Tapi kan ketika kita ingat dengan Allah betul-betul malah kelingan waduh iku nek digoyang tenan pamane Pak nggih. Ora digoyang disenggol rodok banter ngono kan Jogja bergetar dhewe katut kabeh nggih wis. Muga-muga mboten. Kula niku malah jagongan kalih Pak Kepala itu. Pripun Pak ngono nek pamane ngeten iki pripun? Nggih rampung kabeh berarti termasuk awake dhewe. Nggih wong loro. Itu alhamdulillah. Jadi untuk pengingat itu. Jadi kadang-kadang jenengan niku ya piknik ya rada di kendok nih sithik Pak Ustad dan mengke masalah-masalahnya rada kelong sithik. Mengke balik mulai nggih aktivitas mulai nggih sami Pak. Tapi niki nek dikendok nih sithik gitu kan. Lolos dari pengawasan gitu kan. Kita lupa ya Allah nggoyangin rodok banter ade katut bar niki mau sak bis niki mau telas ya. Masyaallah gitu kan. Monggo jamaah sekalian kita lanjutkan. Masuk di kitab Minhajul Muslim ya karangan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Alhamdulillah di sore hari ini masuk di bab imam atau al-imamah dan maka disebutkan dalam kitab ini yang pertama syarat menjadi imam ya jelas laki-laki itu kan muslim ya adil kemudian faqih berarti dia paham tentang ilmu ya. Maka di dalam surah Al-Baqarah itu apabila kalian memilih menjadi seorang pemimpin apa harus ada satu berilmu wajib. Niku di dalam Al-Baqarah niku kula rada lali ayat itu. Ya intine wal jism ya. Apa ini? Ada yang ingat enggak? Di juz 2 terakhir itu ada ayat mengatakan dari awalnya saya lupa. Intinya adalah tentang mengangkat seorang pemimpin itu siji berilmu. Yang kedua kuat. Dari sejak fisiknya itu kuat
Jadi pemimpin sebagaimana yang ditentukan Rasul, itu kan dia. Beliau beberapa kali ikut serta dalam peperangan jihad. Sahabat kok krungu swara kaya gemuruh orang yang naik kuda. Sahabat siap-siap, Rasul wis bali. Duh, gimana Rasul? Wah, luwih kalah cepat. Dari Rasulullah ini sudah ngecek dulu, sudah sampai lokasi. Oh, itu adalah rombongan kafilah dagang yang sedang melewati area ini. Jadi umpamane kula panjenengan sami ya berangkate wau telat sithik mawon ya. Kalau dalam perangnya Rasulullah kan beberapa kali kita membaca sirah nabawi, sirah nabi itu kan siapa yang nanti akan berpotensi menang di dalam perang itu adalah mereka yang memiliki strategi perang. Salah satunya adalah orang yang memiliki pasukan panah. Jadi mereka yang sudah bersiap-siap. Jadi kaya nek sakniki mungkin nek pakai tembak ya duwe sniper atau penembak jitu. Ya, jadi yo nganggo pedang nggih yo strateginya juga seperti itu, tapi Rasulullah kan selalu di beberapa itu ada pasukan pemanah, pasukan khusus yang dididik Rasul. Tidak banyak orangnya, tapi betul-betul nek nembak niku mesti kena ngoten lho. Raketang meleset yo kena sithik itu mesti kena. Ya ini yang menyebabkan menang. Maka disitulah jadi seorang pemimpin itu sikap. Ya. Ini nyuwun ngapunten di jadwal Imam Maghrib dan BIP mboten di jadwal nggih. Ada jadwal Pak. Imam dari takmir belum ya. Wis pokoke sing penting yakin sing dhisik imam ngono ya. Tapi ya enggak apa-apa. Ya kadang-kadang nek di jadwal niku malah pripun nggih ada memang cerita beberapa kali Pak niki subuh panjenengan nggih. Jadi di masjid saya itu gitu karena nek nyuwun ampun mboten di jadwal niku tunjuk-tunjukan mriku jadi dorong-dorongan. Nah, karena di jadwal mungkin Senin siapa, Selasa siapa ini tidak ini cerita mawon sharing mawon ya. Sehingga kadang-kadang selain hari Jumat nggih, mungkin di rawatib nih, salat rawatib maghrib, isya, subuh ya. Mungkin yang penting 3. Karena yang ada bacaannya itu nggih salat maghrib ya, salat isya, salat subuh ya. Kadang-kadang yang menjadi jadwal salat subuh itu kan mungkin sengaja waduh ya salat subuh iki ayatnya padahal kudu dawa ya. Sik rada telat sithik ya ini ya. Maka jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah itu kan, maka setidaknya kula panjenengan sami yang sebagai pengurusnya jamaah sekalian paling tidak bisa ya jangan seperti di masjid saya itu kan. Masjid saya niku adalah imame mulas tekone rodok keri itu kan. Ada 3 orang laki-laki yang hadir di masjid itu. Sinten sing dados imam niku? Wah, imame mboten teko. Lah niki ajeng pun manjing niku mboten dikomati. Bar komat salat dhewe-dhewe wis kono tengah karo kono. Nah, ini karena gara-gara tukang imame mboten rawuh gitu kan. Tapi nggih masyaallah gitu kan. Niki menjadi satu hal yang memprihatinkan sebenarnya. Mosok mengimami salat udah tak golek imam sik itu kan. Demikian juga tidak sah imam orang fasik yang dikenal dengan kefasikannya kecuali dia seorang raja yang ditakuti itu kan. Demikian juga tidak sah imam orang bodoh yang tidak bisa membaca menulis kecuali dia mengimami orang yang semisalnya. Karena Nabi bersabda, janganlah seorang perempuan atau seorang yang zalim mengimami orang mukmin kecuali dia dipaksa seseorang dengan kekuasaannya atau dia takut dengan cemetinya atau pedangnya itu kan. Sehingga ini menimbulkan ya kudune ngertos Pak. Maka bagaimana hukumnya orang yang tahu bacaannya lalu diimami oleh orang yang bacaannya salah, maka ditanggung itu dosanya ya. Soalnya ngerti pasti bacaan itu salah. Nek arep benerke berkewuh soalnya sing imami Pak Lurah itu kan. Saya itu pernah di posisi itu. Ya. Jadi yo piye gitu kan. Maka kadang-kadang Pak ya sebelum maju itu saya sering Pak itu ada sambutannya. Mengke sing imami kula gitu. Mengke panjenengan sing
sambutan nganti sak rampunge. Oh nggih siap ya. Rata-rata ngoten niku Pak Lurah gitu kan. Jadi kon ngimame ya rada piye ngono nek kula kon sambutan kan rada piye gitu. Ya Pak Lurah mungkin biasanya sudah biasa sambutan iki diwalik bagi-bagi tugas Pak, alasan kula ngoten jadi ya mboten gitu. Adapun seorang imam perempuan terbatas hanya untuk keluarganya seperti para perempuan dan anak-anaknya yang lain yang belum dewasa. Sebagaimana perihal imam orang fasik terbatas hanya untuk ketika kondisi-kondisi yang terpaksa. Ya, yang kedua, orang yang lebih berhak menjadi imam. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, hendaklah orang yang paling banyak dia menghafal dalam Al-Qur'annya. Kemudian yang bacaannya fasih. Kemudian jika dalam hal itu mereka sama, maka hendaklah yang paling paham tentang sunnah, ya, Al-Quran, kemudian masuk di dalam hadis. Jika dalam hal sunnah mereka sama, maka hendaklah yang paling dahulu berhijrah. Jadi biasanya nek ten umum diwalik gitu. Imamnya sapa iki? Ingat-ingut padosi sing paling sepuh. Bayane yang paling sepuh kan oke pengalaman Pak nggih. Ya, tapi bisa jadi ini bisa terjadi loh. Ya, bisa terjadi. Ya, kalau di masa sekarang mungkin bisa terjadi ini. Ya, soalnya napa sing muda-muda ya, sing ora patek ngaji mboten purun itu kan joko kon ngimami gitu kan. Neng mburi imame wis rada keder sarunge itu kan. Apalagi ngimami ya. Belum tentu juga. Nah, maka bisa terjadi di masyarakat awam biasanya. Jadi yang paling sepuh ya biasanya yang paling pengalaman dalam hal agama. Nah, ini bisa terjadi juga ya, atau lebih tenang ya. Tapi Nabi ancer-ancere niki wau. Ya, kalau di sebagai ukuran syariatnya dia bacaan Qur'annya bagus ya, fasih, banyak hafalannya. Lalu kemudian yang kedua adalah paling memahami fikih sunnah sholatnya. Jadi mboten usah reno-reno golek fikih apa, tapi ini paling penting sholat ini. Nek engko kleru kira-kira iso benerke napa mboten. Ya, diingatke subhanallah ya. Kudune duduk di antara dua sujud, wis bablas munggah, medun meneh, munggah meneh, medhali makmume bingung. Ya, sing dielingne subhanallah ya bingung, ya, makmume ya bingung ya. Lah bagaimana kalau terjadi demikian? Sudah berhenti aja. Makmum imamnya harus mengambil keputusan sendiri seingatnya. Ya, nek ora kelingan terus pripun Pak Ustaz? Mangke setelah sholat baru diemutke Pak panjenengan wau mboten ngangge duduk di antara dua sujud. Wah iki piye? Nggih, mangke ngangge sujud sahwi mawon gitu kan. Kajenge mboten bingung daripada panjenengan di dalam sholat tuh pamane sing ngelingne yang belakang Pak. Subhanallah. Ya, otomatis kan imam sing grogi di subhanallah ngoten niku mikir aku kleru apa ya? Ya, akhirnya medun. Subhanallah, munggah meneh. Subhanallah rukuk dicoba kabeh kleru kabeh. Ya, ya engko ora bubar-bubar itu. Ya, jadi salat atau dolanan itu kan. Maka yang menjadi pengingat tadi, siapa yang paling berhak untuk mengingatkan? Orang yang ada di belakang imam. Jadi dingertosi riyen. Nek diingatkan sekali dua kali imam nih masih kebingungan, nggih diam aja. Wis dimeloni terus. Ya, meskipun dia salah, iya. Lah wis dielingke daripada mungkin malah kebingungan itu kan. Maka ini terjadi kadang di pesantren Pak nggih. Pesantren itu kan nggih macane unik-unik Pak. Enten sing langsung juz 26. Ono sing juz 12. Ya, imam lar-lar niku kadang-kadang mluwayu teng pundi-pundi. Juz 8 mluwayu juz 29 itu kan. Kleru. Sak baris ngarepan ki kabeh bener ke Pak. Kono sing falama ya kene sing wama dzalamu imame bingung. Ya, maka yang paling berhak itu yang di belakang. Nek sing belakang mendel mawon wis diunut imame sak kuarepe macane piye, engko nek bar lagi dielingke. Lha semua punya hafalan. Kalau yang salah bacaan hafalannya misalnya ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalah saya lamun apa saufa ta'lamun? Nek kalah saya lamun
fatal. Engko jek dawa pian soalé kuwi mlayune ning surat An-Naba, Pak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Kalla law ta'lamu. Kok balik meneh gitu. Ya, jadi nanti kalau salah alhaakumut takatsur jane pendek, ayat ping 6 napa pinten niku? Ya. Melayu ning surat An-Naba kujur. Ya. Nek pomone An-Naba melayu ning At-Takasur alhamdulillah makmu enteng. Ya ndang rampung. Lah nek At-Takasur melayune ning An-Naba, wah mumet iki mame. Ya makmume bareng ya waduh iki kok duwa ora rampung-rampung. Lah rumah saku ki At-Takasur kok melayune ning An-Naba ya. Sama ya, Al-Kafirun juga sama, Al-Kafirun. Ya, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana kapan rampunge nganti sok bador rampung-rampung. Iki mburi dhewe apa niku? Lakum lakum dinukum waliyadin. Bolak-balik. Ya kadang-kadang imam wis dihindari wae maca ina atau inae. Ya, sing cepet. Ya. Jadi ya simpel gitu. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, ketika imam nopo bacalah bacaan Al-Qur'anmu yang paling kamu kuasai. Jadi ora usah malu. Ini santri-santri ini kadang-kadang ngoten, Pak. Gandeng jadwale dadi imam, gengsi, wah dek iki mas-mas kae macane surah Yunus. Aku tak Maryam ben padha ngumete padahal ora mudeng surah Kahfi diwaca. Daripada salah mending membaca bacaan yang paling kamu kuasai. Mudenge napa? Al-Baqarah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi bacaannya enak gitu kan. Tajwidnya benar daripada duwawa munggah medun. Ya mboten rampung-rampung bacaan ini. Ya. 3, imam anak kecil atau yang belum balik. Ya, anak kecil sah menjadi imam. Niki dawuh buku kitab Minhajul Muslim niki. Mungkin nek protes keri itu. Ya, menjadi imam pada sholat sunnah, bukan pada sholat fardu. Ya, karena orang yang mengajarkan sholat fardu itu tidak boleh sholat di belakang orang yang mengerjakan sholat sunnah. Ya, kalau baleni milih. Karena orang yang mengerjakan sholat fardu itu tidak boleh sholat di belakang orang yang mengerjakan sholat sunnah. Jadi nek anak-anak kecil itu kan dilatih pas imam sing dereng balik maksudnya. Ya belum balik kapan? Ben engko nek mboten latihan mboten saged. Nggih, mungkin didirikanlah sholat malam yang berjamaah kan boleh, sholat malam berjamaah boleh. Ya, maka dibaca di situ. Ya, latihan sih juz 30 surat-surat pendek untuk menumbuhkan mentalnya. Ya, setelah nanti ya dicoba ya sholat maghrib tapi ya tenanan itu kan. Maka seiring berjalannya waktu karena nggih ngoten Pak, imame ling ngapalne nggih biasane nek niki terjadi anu sholat tarawih niku le. Sholat tarawih takmir masjid ya ustadz yang diundang tidak datang kudu banjeli. Padahal aku nek sholat isya ngono ketok ijik tatak ini nek sholat tarawih kok koyoke akeh men bismillah ya ndredeg tenan. Ya ini ya grogi ya bukan hal apapun nggih niki manusia normal Pak. Ya, normal sebagai manusia ngoten. Sehingga perlu dilatih ya, perlu dilatih terus lang. Mungkin nek mboten dilatih kejadian apa? Ya padahal sing dilancari niku nggih kulhu falak anas, mungkin tambah an-nasr ya, mungkin tambah al-kautsar ya, mungkin tambah nopo, padahal kudu enek 8 diitung sik kulhu falak anas kulhu gur 6 wing loro ku maca apa. Ada kan ngoten Pak bingung ya, karena terlalu serius ya ngeling-eling bacaan surat rakaate dadi lali ya. Waduh ya kudune ya napa niku bar napa niki kan nek ten masjid yang lain itu kan enten bilal niku dieling-eling Pak. Kulo nate Pak ulang ke rumah dibilali kayak iki mau piro rakaatin Pak. Kulo yo nekat ngitungi jempolan Pak nggih. Kalau di sini kan cuma 8
penak 8 dieling-eling wis salam. Pernah juga saya ngimami 4 rakaat kuarepmu aku ngono sindang rampung balahu wis aku. Ya di depan ora rampung lha mriki biasane 4 salam 4 dadi 4 salam tutup 3 witir. Wis ngono ya kenek sunah kok aku repot aku. Ya, tapi ini di daerah saya ini 20, Pak. 20 ku ngeling-eling jantenan niku. Selain bacaan surat sing kudu ganti ya kula akali. Ya, setiap rakaat kedua kula paringi kulhu. Ya. Jane jenengan iki apalane kuatah. Lah kok angger maca sunah aku ya ngono ya. Ya kali. Jadi itu biar keingat ayat rakaatnya itu lho Pak. Nek mboten kulino diurut ki tetep luput niku. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, enten bilale. Ping 20 ya. Wah niku jantenan surate akeh niku nek pomone dituruti tenan niku Pak nggih. Sehingga kalau terawih nggih salat terawih niku kan kudune posisine tenang gitu kan. Sebenarnya nyantai ya. Tapi orang salah itu kan salatnya cepet gitu kan 10 menit blar 13 menit 20 rakaat rampung gitu kan. Nah ini kesalahan sebenarnya. Sehingga menghilangi syarat yang sebenarnya harus diperhatikan. Kudune alon-alon gitu kan. Enten tumaknina itu Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar ilang kabeh. Tumaknina ilang kabeh. Ya, sehingga bisa terjadi ini salatnya ya tidak sah karena menghilangkan rukun salatnya gitu kan. Jangankan kalian menyelisih imam kalian. Ini sebagai catatan ini santri-santri dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang baru-baru terjadi. Kalau dulu saya mewanti-wanti di mandi itu nih jenengan kemutan itu kan. Jangan sampai air yang dipakai untuk kita mandi ini mungkin memakai sampo, memakai sabun sampai jatuh ke tempat yang untuk mensucikan air yang untuk mensucikan kita. Tapi di dalam sholat pun juga ada. Ya, bagaimana ini? Kan larangan, Pak, dari dawuh Kanjeng Nabi kalau tidak punya uzur ini fatal. Satu contoh, sebelum imam bergerak antara rukun satu dengan ya ke rukun yang berikutnya, maka makmum tidak boleh mendahului imam. Juga tidak boleh terlalu akhir atau sengaja ngeri gitu. Mungkin ngantuk Allah imamnya melu ya. Berarti ketinggalan rukuk sama i'tidal misalnya santri sering banget Pak nggih. Ya angger rukuk ono subuh niku bacaane apa meneh dawa ya. Si Imam Mas Putra niki maca Al-Waqiah ngono engko angger wayah sujud yang pertama niku 12 terus ngene Pak. Allahu Akbar ngadeg imam wis maca bismillahirrahmanirrahim bingung ngadeg meneh wis ngadeg ngono ya. Enek sing mboten salam barang niku. Dadi sujud niku bablas. Ya misalnya kalau bacaannya panjang niku kan namanya salat subuh nggih santri-santri niku ya kan turu angel digugah angel bareng salat ki piandangan. Ya, enten ya. Jadi jangan sampai ketika sholat itu kan larangannya Kanjeng Nabi ya, tidak boleh mendahului imam, juga tidak boleh terlalu akhir kecuali ada uzur mungkin ya, boyoke loro ya, atau biaya sepuh yang gerakannya mungkin tidak bisa cepat, itu masih dimaklumi. Tapi nek memang kita menyengaja hati apa meneh mendahului, maka ini sangat fatal, tidak boleh mendahului. Maka caranya bagaimana? Syaratnya gen ora akhir, gen ora terlalu dhisik. Ya, aba-aba imam itu yang menjadi tanda. Imam Allahu Akbar, ketika bar yang terakhir nih, Allahu Akbar yang terakhir itu imam wis rampung ngabani, baru kita gerak. Ya, kan sholat kan apal kabeh Pak nggih. Angger bar sujud mesti duduk di antara sujud. Angger bar duduk di antara sujud mesti sujud. Jadi wis apal ya Rabbik fil warhamillah Allahu Akbar, berarti mburu imame. Kalau bisa sampai selesai dulu aba-aba imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Sujud yang ngono. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Sehingga bacaan kita, bacaan makmum itu juga sesuai dengan gerakannya. Jadi nggih. Udah makan rukuk itu misalnya. Itu kan sampai Allahu Akbar gitu. Baru makmumnya itu bergerak begitu kata-kata terakhirnya gitu ya. Nggih. Terus kalau salam, jadi selesai sholat itu sebenarnya yang
akhir sholat itu ketika assalamualaikum kita kan pertama itu udah Iya. selesai ya Tat? Iya. Apa kita harus nunggu yang salam kedua? Oh, untuk salam yang terakhir yang diikuti salam kedua atau pertama gitu? Ya. Oh, oke. Yang Terima kasih. kata kan kita makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makmum ini tetap diam apa nunggu yang salam kedua? Tetap salam pertama, tapi ditunggu sampai selesai. Imam Ya, gitu. berarti salam pertama. Nggih, kan kita yang udah bisa disunah. Nggih, yang disunahkan Nabi itu salam pertama itu harus kencang. Salam kedua tidak perlu kedengaran makmum. Sebenarnya ada yang mengatakan jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek sudah baru Udah kita selesai. gerak. Nek sing salam kedua itu kan imam tidak perlu keras, tidak apa-apa sebenarnya. Kan Assalamualaikum biasanya kita warahmatullahi. nunggu sampai salam yang kedua ya. Assalamualaikum. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedua. Baru kita gerak kanan. Makmumnya kan kita gerak. Iya. Tapi tidak boleh mendahului loh, nggih. Tapi itu termasuk enggak apa-apa. Kalau hanya selisih niku wau, selisih menganu salam yang kedua kan enggak terlalu lama, Pak. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kita masih gini nggih. Assalamualaikum warahmatullahi baru kita gerak kanan. Tapi ketika menunggu salam yang pertama sudah selesai itu boleh langsung apa? Langsung ikut mengikuti. Akhir sholat itu sebenarnya salam yang pertama ya. Iya, akhir sholat itu salam yang pertama. Salam kedua bukan ya? Bukan, ya salam yang pertama itu makanya di dalam hadisnya itu kan disebutkan mana yang diawali takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Lah salam yang pertama imam itu harus kenceng, kabeh kudu mendengar Pak itu. Kalau kita punya loudspeaker ini gampang. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak apa-apa. Jadi tandanya yaitu selesai. Ya. Tapi harus komplit. Kanan kiri itu wajib. Jadi peh mengke berarti sing diwajibi sing iku santri-santri nek ora dijelaske. Berarti gur wis nganan tok ngiri rasa. Ngono ya repot. Jadi kanan kiri salam. Yang perintahnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi. Set. Lah kok ora balingi woh. Jarene mau sing pertama pun selesai. Oh, ndak, ini juga harus semua dikerjakan. Ya, jadi sesuai dengan sunnah yang Rasulullah kerjakan itu. Masya Allah, itu kan pertanyaan yang kadang jarang dipertanyakan nih seperti ini, Pak. Ya, pertanyaan yang jarang dipertanyakan yang susah kalau mau masbuk, kemudian bacaan sholat, kemudian gerakan, bagaimana ketika orang tua nyuwun ngampun dan kemarin ditanya, kula niku nek rakaat pertama tesik kuat Pak, tapi nek rakaat kedua saya nggak bisa berdiri itu pripun? Ya, nek kemampuan sholatnya ya disesuaikan dengan kemampuan nek rakaat kedua pun mboten kiat karena mungkin ada gangguan tulang belakang niki. Mungkin yang rakaat pertama berdiri, rakaat kedua 3 4 ini sudah tidak berdiri lagi. Ya tidak apa-apa karena mampunya itu. Lah nek dijelong-jeling rakaat pertama berdiri, rakaat kedua enggak. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua enggak. Ya mampune ngoten, ya Allah Maha ngerti itu, Maha tahu. Karena itu ada uzur. Ya, selama itu ada uzur syar'i tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi nek mboten ada uzur, wah nanti kejadiannya beda lagi nih santri-santri. Mosok boyokan ya orang mungkin Pak ya. Kecuali ya ibu-ibu mungkin karena angkat berat karena ini ada gangguan tulang belakang harus pakai kursi, ini harus duduk kakinya diluruskan dan sebagainya, itu kan uzur namanya, tidak masalah. Ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan hamdalah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.